Bumi itu kalau kita ngelihat waktu syuting sebelumnya kita bahas ya. Sempat. Bumi kan gue bilang ini ada potentially bikin double bottom. Ya kan? Yes. Double bottom ini mempunyai neckline di area, kalau nggak salah kita shoot tanggal 9 ya. 9 Feb di sini berarti ya. Betul. Bumi itu harganya waktu kita syuting masih 240. Ya kan? Dari kita syuting Bumi sampai hari ini aja. Bumi udah 22% dari syuting kita. Ya teman-teman bisa nonton di video YouTube kita sebelumnya. Yes. Nah, tapi waktu itu gue bilang bahwa pivotal point-nya Bumi itu di 260. Kenapa? Ini ada potensial double bottom. Nah, di double bottom kita bisa cek kan. Ya, dari bottom ke neckline-nya kurang lebih itu 21% range-nya. Dimana kalau pivotal point ini di break, dia membentuk structure baru. Target pertama Bumi itu sebenarnya masih di area sini George, 320. Jadi sebenarnya ini masih ada upside. Dari harga sekarang ya? Dan harga sekarang. Tapi risknya udah gak serendah kalau lu beli pas breaking out pivotal point. Ya kan? Karena kalau lu belinya sekarang, ini kan masih uptrend. Ya. Lu pasti kalau sama masih uptrend lu mau hold dong. Maksudnya kalau lu baru belinya sekarang, ya dia tutup gap aja misalkan ke resist terdekat. Itu di 330 lah ya. Upside lu cuma 13%. Terus pertanyaan gue, lu kalau beli sekarang SL lu mau di mana? Iya, turun Iya kan? ke neckline-nya aja udah berapa persen tuh? Nah, saya tadi mikir kan berarti potentially double bottom ini target di 320. Resist terkuatnya ini sebelum breakout, sebelum breakdown itu 330. Jadi let's assume 320 sampai 330 adalah area di mana seller akan mulai kelihatan. Nah, Bumi ini ya sebenarnya menurut gua dari 260 kan upside 21%, target 330. Cuma kalau kita expect apakah dia bisa balik ke 260, 262, kalau ngeliat candle-nya kayak gini sih mungkin nggak bisa. Berat ya? Berat. Kenapa? Ini udah double bottom, sudah breaking out. Di sini breaking out ya kan, dia closing di 270. Retracement-nya sudah terjadi, lalu hari ini juga naik cukup signifikan kayak gitu ya. 8% ya? Betul. Kalau kita ngeliat volume-nya, ya. Sebenarnya ini naik rising volume, koreksinya sedikit, terus naiknya dengan volume lebih tinggi daripada koreksinya kemarin. Jadi sebenarnya ini adalah kenaikan yang sehat. Jadi menurut gua Bumi kalau ditanya gitu kan kita sekarang udah punya barang. Cuma kalau ditanya kira-kira boleh masuk di berapa ya? Mungkin ya. Kalau misalkan dikasih retracement ke kan 292. Kasih gua 272 sampai 280 deh. Itu berarti kurang lebih dikasih retracement sekitar ya 4 sampai 7%. 7%-an ya? 4 sampai 7% diskon. I think gue mau nambah barang gue yang dari 260. Jadi mungkin menurut gue kalaupun dikoreksi paling gak banyak-banyak banget lah. Mungkin 280 koreksi. Tapi kalau bisa sampai 272 kita spreading buy kan mungkin average kita 274, 276. Anggaplah 274 kita upside ke 330 masih di 20%. Terus kalau kita ngomongin risk. Kalau kita punya average 274. Risk kita kan ke 260 sebenarnya. Itu 4,7%. Jadi sebenarnya kalau kita mikir secara risk and reward ratio gitu ya. 274 ke 330. Kalau kita stop loss di 258. Ya 3,5. Risknya 5,84%. Sebenarnya menurut gue nih risknya masih cukup tinggi sih. Jadi what I will do adalah sebenarnya masuk nggak full size. Di awalnya nggak full size? Kalau nggak punya barang. Kalau nggak punya barang. In this type of trade gitu ya. Okay. Karena risknya menurut gue lumayan gede. Tapi kalau misalkan gue dikasih koreksi lebih dalam, misalkan gue dapat average 266, 268 ya kan. Berarti kan kita langsung turun tuh. Betul, arah rasionya langsung tebel. Langsung 1/8. Iya. Atau misalkan 26. Nah. Betul. Arahnya 1/6. Jadi cuma risking 4% untuk dapetin 23%. This is the kind of trade yang gue suka ambil. Makanya 260 kemarin break ambil aja kayak gitu kan. Lalu risk lu sangat terbatas. Risknya sangat terbatas. Dan rewardnya makin tebel. Risknya terbatas. Kita tahu invalidation level, which is kalau dia closing di bawah 260 ini dia berarti gagal break double bottomnya. Terus ya udah gitu.
Kalau berhasil break ya kan, double bottomnya jalan, market structure-nya berubah, ini potensial bisa balik 330. Terus sentimen berikutnya adalah kenapa kita beli, Chengdongnya kan udah mau habis barangnya. Karena menurut keterbukaan informasi di 31 Januari, George, itu Chengdong barangnya sisa 10,4 miliar atau 2,81%. Oke. 10,4 miliar. Dan kalau kita lihat ini based on keterbukaan informasi 31 Desember, Chengdong tuh barangnya 21,3 miliar atau 5,76%. 5,76%, terus dia buang kurang lebih hampir 3% di bulan Januari. Sehingga end of Jan ini dia masih di 2,81% ya, 10 miliar. Dan kalau kita ngeliat kan Chengdong itu cenderung buang pakai YU ya. Ya. Kita dari 1 Februari, net sell YU-nya itu 6,1 miliar. Jadi kalau kita assume YU ini netnya full Chengdong, berarti barang Chengdong itu sisa kurang lebih 4 miliar. Atau ya kurang udah di bawah 1%. Tapi kalau kita hitungnya gross, which is kita assume bahwa ada pihak lain selain Chengdong yang membeli bumi, ya kan? Iya. Ini kan YU beli 1T, buang 2,6 T. Anggap Chengdong nggak beli sama sekali. Iya. Karena Chengdong selalu jual, ya kan? Betul. Lihat sellingnya, 10,2 miliar. Lihat barang Chengdong, 10,4 miliar. Berarti udah habis dong. Udah hampir habis. Hampir habis. Tinggal kurang lebih berapa? 200 juta lot lagi ya. Iya. 200 juta lot itu berarti kurang lebih cuma sekitar ya 500 miliaran lah. Ya. Ya, kurang lebih segini kan. Betul. 200 juta lot. Sorry, ini 2 miliar lot bahkan. 200 juta lot udah kurang dari 100 miliar berarti. Apa tuh indikasinya, Pet? Boleh kasih tau ke teman-teman nggak? Indikasinya berarti bumi sudah tidak memiliki standby seller. Karena kalau kita ngeliat dari berapa ya? Dari November deh. Desember deh. YU ini 7,9 triliun loh. 7,9 triliun rupiah. 7,9 triliun. Jadi YU ini benar-benar the only standby seller di bumi. Jadi kalau YU udah nggak ada, udah habis barang? Harusnya kalau nggak ada standby seller naiknya jadi lebih enteng. Jadi kalau kita ngelihat market should be expecting, market juga pasti ngitung barang. Chengdongnya udah mau habis. Ini makanya mereka makanin semua barang Chengdong. So I think bumi ini salah satu emiten yang menurut gue sangat atraktif. Kenapa? It's a turnaround company. Sekarang ultimate beneficial owner-nya adalah Anthony Salim sama Pak Nirwan Bakri. Bumi ini gue bullish banget, gue bullish Iya, banget. udah dari tahun 2022, bahkan sebelum itu dari ya. 60 perak, gue bullish sekali. Bahkan sebelum Anthony Salim masuk, gara-gara KPC Arut Mina ini underutilized sebenarnya. Dia bisa produksi 80 juta ton, cuma average selling price-nya masih jelek. Mereka dipaksa untuk buang ke domestik sebenarnya kan. Jadi ya kita berharap ada perbaikan dari harga rata-rata jualnya di zaman Pak Anthony Salim ini. Karena bayangin aja, bumi ini Adaro itu profitnya 17 triliun. Oke. Ya. AADI itu net profitnya kurang lebih net profitnya kurang lebih 12 sampai 13 triliun. Oke. Ya kan? Dengan 67 juta ton. Oke. Oke, bumi itu 80 juta ton. Net profitnya bumi itu cuma kurang lebih 600 miliar. Jauh lebih sedikit ya? Jauh. Padahal secara tonnya, jumlah tonnya itu jauh lebih besar. Betul. Nah jadi kita assume kalau KPC dan Arut Mina ini sebenarnya udah diutilize full sama Pak Anthony Salim, terus ditambah dengan akuisisi berikutnya, harusnya bumi ini bisa jadi turnaround company, bisa jadi company yang sangat besar. Karena emang beneran ada isinya kayak gitu. Emang fundamentally itu bagus ya? Emang bagus. Dan itu kita lihat juga di BRMS zaman dulu kan. Iya, BRMS dari bener. berapa ratus perak sekarang udah 1.000. Iya. Walaupun market cap-nya memang nggak sebesar bumi kayak gitu kan. Cuma kalau kita pikir ya, bumi itu 108 T. BRMS itu 153 T. Jadi sebenarnya BRMS itu lebih gede daripada bumi. Ya kan? Dan BRMS ya, pemilik BRMS, pengendali BRMS itu sebenarnya
Bumi Resources. Walaupun Bumi cuma pegang 3% sih. Cuma kayak misalkan Dewa kan juga sebenarnya anak perusahaannya Anthony Salim juga sebenarnya ya kan. Jadi ini merupakan satu ekosistem lah. Nah, Bumia ini menurut gua ini masih ada upside. Karena yang tadi gue bilang ya, ini kan sebenarnya dari kemarin ada standby sellernya, jadi pas mau dinaikin juga berat, dibuangin terus. Nah, karena sekarang barangnya udah mau habis, ya menurut gue should be 330 nggak begitu jauh. Dan kalau ditanya potentially Bumi bisa nggak balik 500 gitu? Ya berarti kan kalau ke 500 balik, ya let's say ke last high-nya deh, itu 70% upside. Possible gak? Menurut gue possible tapi nggak cepet. Oh oke. Pasti banyak dramanya lah. Dan menurut gue ya pasti harus bentuk structure dulu. Cuma kalau sekarang kalau ditanya 330 possible atau enggak, menurut gue ya possible. Soalnya jujur gak pas ada standby seller pun, itu bisa bikin all time high ke level 480 loh. Betul. Dan tuh, tapi itu marketnya lagi Bullish banget sih ya, bullish dan lagi euphoric. menurut euphoric gue ya. Bayangin waktu itu gak ada Chengdong ya. Jadi Wah. berapa? Ini bener kalau lu lihat Chengdong buang 7,9 T. Lihat yang makan. XL, SS, YP, AK, XCNI, MG, BK, OD. Ini insti asing, retail, insti lokal, semua fight lawan Chengdong. Gila ya. Cuma yang rada gue bingung sebenarnya ini nih. Ini kan Chengdong buang 7,9 T. Ini RB Ina punya Salim, ya kan. Nah terus Oka nih Salim juga. Jadi gue rada bingungnya sebenarnya adalah Salim buang, RB buang, terus mereka net seller ya kan. Jadi tapi kecil sih sebenarnya 700 M. Ya sebenarnya dimakan sama AK 2 hari juga habis Ya. Cuma gue juga nggak ngerti kenapa mereka buang. Ya mungkin buat modal, buat mutar lagi nih RB juga buang 575 M bareng YU ya kan. Dari awal Februari ya. Mungkin ini dia buat muter modal lah menurut gue. Karena kalau owner gitu mau naikin barang kan butuh modal. Tuh. Kalau misalkan dia udah terlalu banyak di dalam, dia nggak keluarin dulu, dia nggak biarin marketnya participate, berat. Masa dia naikin sendiri kan butuh modal tinggi. Iya. Jadi memang wajar kadang emiten atau owner tuh harus pelan-pelan trimming, biarin market masuk, biar marketnya ngedorong, supaya ntar kalau udah crash, emiten bisa bantu untuk jaga harga. Itu yang kita lihat di BRMS ya kan.